Ya, it's okay, ya. Aku sakit, tapi aku baik-baik aja. It's okay, why aku rapopo, seperti lagu aku. Semua orang bilang sakit bukannya istirahat, malah olahraga. That's wrong. Selagi kamu masih diberikan kesehatan, dokter justru nganjurin aku untuk olahraga setiap hari. Jadi makanya sebelum aku kerja aku harus olahraga 30 menit at least 30 menit harus keringat, harus bener-bener olahraga. Makanya aku kuatin semuanya karena semuanya itu pondasi itu dari sini. Alunan suara Yuni yang diiringi petikan gitar Ade Govinda seolah menjadi hiburan tersendiri bagi para penghuni panti. Bahkan dalam suasana penuh cinta dan kekeluargaan, para pendukung acara melebur bersama mereka yang semuanya memiliki kekurangan fisik tanpa ada batas dan jarak. Ya, sebuah pesta tak selamanya harus gemerlap dan penuh dengan kemewahan. Berada di tengah para penyandang tanpa daksa, acara potong tumpeng seakan menjadi lebih bermakna dan memiliki arti tentang sebuah pertambahan usia. Ayo Rosti, nyanyikan. Alhamdulillah saya senang sekali di sini. Ini untuk seleb camp. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama. Kalian memulai ulang tahun di tempat yang baik banget. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kalian lebih sukses, banyak berkat dari Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan kasih yang terbaik-terbaik. Beritanya juga baik. Kita lagi merayakan ulang tahun seleb on cam yang Tiffany sini, Tiffany. Yang pertama. Pokoknya di tempat yang baik ya. Siapapun sahabat temen yang berbagi kebahagiaan di sini, saya support karena memang mereka perlu kita, gitu loh. Paradigmanya mungkin selama ini gini, kebaikan itu memang harus dibagikan kepada siapapun, tidak hanya kepada anak yatim. Itu mah sudah jadi kewajiban ya, kepada anak yatim, kepada orang-orang susah gitu. Tapi ketidaksempurnaan fisik itu kan merupakan bagian dari mereka yang serba kurang. Larut dalam suasana penuh cinta dan sukacita sepertinya tertanam betul di dalam benak dan hati penyanyi Cakrakan dan Tasya Tania. Lihat saja bagaimana keduanya nampak melebur menjadi satu dengan para penghuni panti tanpa adanya jarak di antara mereka. Bahkan Cakrakan yang tak ragu untuk bisa menggendong seorang gadis cilik bernama Nina seolah menggambarkan bagaimana rasa sayang dan cinta itu terpampang nyata. Lalu bagaimana dengan bulir-bulir asmara di antara Tasya dan Cakra yang belakangan ramai diperbincangkan? Benarkah jika di momen ini seolah menjadi sebuah momen pengukuhan adanya rasa yang tak biasa di antara mereka? Kita cuman bukan hanya material ya. Dengan cara spiritual, dengan mental pun kita kesini menghibur mereka. Terus ya pastinya karena kadang memang itu lebih support tuh ketika mereka bisa senang, mereka bisa merasakan kalau kita tuh nggak sendiri, kita tuh masih semuanya masih menganggap gitu.
bahagia juga senang-senang bareng kita di Di sini. sini ada namanya Derry. Paling semangat karena dia suka musik. Karena dia dulunya katanya sehat, sebenarnya cuman kecelakaan. Jadi sekarang ada di sini tapi sehat. Tidak ada yang beda. Betul Derry? Oke. Halo, apa kabar? Aduh. Oh, tuh kalau Derry memang semangat. Paling semangat dari tadi memang. Ini di sini tuh lihat Tasya Tania sama Tiffany lagi memberi lagi telur. Di ini aja potong aja di ini aja di. Cinta memang sebuah anugerah Sang Maha Kuasa yang tak peduli akan bentuk fisik dan juga strata sosial. Dengan cinta pula, tembok dan jurang pemisah di antara manusia bisa hancur dan luluh lantah. Lantas benarkah jika turut andilnya para selebriti di puncak perayaan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama akan menambah khasanah pengayaan batin mereka sebagai makhluk ciptaan Sang Maha Kuasa? Bersyukur yang luar biasa. Ya. Kami terima kasih ya kalian sudah membawa kami di sini karena terus terang kami baru mendengar tempat ini dan tempat ini luar biasa dan teman-teman yang lain mungkin harus tahu tempat ini karena begitu kalau nginjakan kaki di sini rasanya masya Allah kita berdiri diberi kesehatan yang seperti ini. Gitu. Pastinya sangat kita bukan nyari meriahnya di sini, cuman kita lihat kebersamaan. Jadi memang di sini kita lebih kayak kekeluargaan. Jadi ketemu langsung bisa makan bareng di sini gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi memang di sini kekeluargaannya gitu yang dicari. Walau mengaku jika kondisi rapopo meskipun dikabarkan tengah sakit, artis seksi Julia Perez tetap antusias menghibur para penghuni panti tunaganda Palsi Gunung. Benarkah jika ini upaya Jupe untuk melupakan sakit yang menyerang rahimnya? Dan seperti apa perasaan Teku Wisnu menyambut kelahiran buah hatinya yang diprediksikan berjenis kelamin laki-laki? Menjenguk orang sakit tak harus dilakukan oleh orang yang sehat. Sebut saja artis seksi Julia Perez yang masih menjalani perawatan secara medis akibat sakit kanker serviks yang dideritanya. Tak menghalangi langkah Jupe untuk ikut merayakan ulang tahun Celeb on Cam yang pertama di Panti Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Tanpa rasa canggung, Jupe pun begitu akrab dengan para penghuni panti yang mayoritas memiliki ketidaksempurnaan secara fisik. Lalu benarkah jika keberadaan Jupe di panti ini membuka kenangan lamanya soal almarhum adiknya yang meninggal dunia akibat menderita hidrosipalus yang sempat juga menjalani perawatan di Panti Tunaganda ini? Salim, pintar. Halo Rosa, apa kabar? Baik. Umur Baik. berapa? Baik. Umur. 2 tahun. Berapa tahun? 11. 18. Udah punya pacar belum? Dah. Udah. Takut kalau nggak baju nggak jadi di sini. Nah, katanya masnya nggak ada baju buat kita semangat banget tuh. Tadi kan saya terapi dulu di rumah, harus olahraga sebelum berangkat harus olahraga dulu. Jadi tadi olahraga dulu di rumah, minum obat langsung ke sini deh. Alhamdulillah. Adik aku Erik sebelum meninggal juga mengalami hal yang sama. Jadi melihat mereka udah bukan satu hal yang baru buat aku. Aku sudah bersama mereka dan hidup bersama keliling seperti itu juga. Jadi buat aku sedihnya cuma lebih karena berharap mudah-mudahan di luar sana ada para donatur yang ingin memberikan. Adik saya meninggal itu waktu saya umur 9 tahun, dia 7 tahun gitu.
Cara Jupe menghibur para penghuni panti seakan menjadi cara ampuh bagi mantan kekasih Gaston ini untuk melupakan sakit yang menyerang rahimnya. Bahkan saat dirinya bergoyang membawakan lagu andalannya yang berjudul Aku Rapopo, Jupe pun seolah sedang memberi isyarat jika ia tak perlu merasa dikasihani berkaitan sakit yang dideritanya. Lantas mengapa hingga hari ini Jupe belum memberitahu Sri Wulansi sang mama soal sakit rahim yang tengah diidapnya? Ya, it's okay. Ya, aku sakit tapi aku baik-baik aja. It's okay, why aku rapopo seperti lagu aku. Semua orang bilang sakit bukannya istirahat malah olahraga. That's wrong. Selagi kamu masih diberikan kesehatan, dokter justru nganjurin aku untuk olahraga setiap hari. Jadi makanya sebelum aku kerja aku harus olahraga 30 menit at least. 30 menit harus keringat, harus bener-bener olahraga. Makanya aku kuatin semuanya karena semuanya itu pondasi itu dari sini. Keluarga saya nggak ada yang tahu sampai saat ini. Nggak ada orang-orang keliling, cuma mereka taunya ya. Karena pada saat itu kenapa mama pun tahu saya pendarahan, karena ya pas mama ke rumah aku memang lagi tepar-teparnya. Lagi tepar-teparnya memang lagi parah. Dan akhirnya aku bilang, tapi aku nggak bilang sebenarnya apa, tapi cuma ya pendarahan. Saya yakin ini memang ujian yang saya harus lewati juga. Saya sudah menyimpannya udah hampir 2 tahun. Dan 6 bulan saya terapi semuanya. Dan ya memang udah mungkin udah waktunya kebuka gitu. Saya yakin bahwa kesehatan akan menjadi milik saya. Saya pasti bisa punya anak. Saya adalah salah satu yang anak kesayangannya Allah. Saya selalu bilang gitu. Saya adalah anak kesayangan Allah. Udah itu aja. Detik-detik mendebarkan tengah menghantui Teguh Wisnu. Pasalnya, sang istri Shiren Sungkar kabarnya tengah bersiap menuju ruang persalinan. Hingga semalam, Shiren telah berada di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan menurut sang suami, Shiren telah mengalami pembukaan 1. Dan jika tak ada halangan, Shiren akan melahirkan bayi laki-laki hari ini. Namun, apa yang membuat Shiren harus diinduksi? Sekarang sudah pembukaan 1. Alhamdulillah. Tadi waktu setahu saya pembukaan 1. Ada beberapa pertimbangan akhirnya kita induksi tadi ya. Memutuskan untuk induksi gitu. Ada beberapa pertimbangan memang gitu. Kalau dibilang susah, insya Allah enggak. Pinginnya sih normal. Doain aja. Sudah pasti bahagia. Tapi memang was-was juga cemas karena memang ini pengalaman yang baru untuk saya sama Shiren ya. Jadi ya agak khawatir juga gitu. Takut salah-salah. Perkiraan dokter bilangnya sih mungkin besok subuh gitu loh. Kalau sekarang ini masih baru pembukaan 1. Tapi walau-walam ya, siapa tahu mungkin tiba-tiba cepat. Gitu.